Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Puncak gunung Tangkuban Perahu yang sejatinya sepi, kini diramaikan dengan kehadiran para jago-jago silat dengan satu kesamaan kepentingan, menghabisi Wiro Sableng. Siapa sajakah mereka? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kedua orang itu saling pandang seketika. Sekali melompat, maka si kakek sudah berada 2 tombak di hadapan si orang tua berkeris emas. Kembali keduanya saling pandang dan meneliti. Kemudian, terdengar suara si kakek membentak. "Jadi, kau sudah datang duluan, pendekar gila Wiro Sableng. Rupanya, memang kau betul-betul ingin mati lekas-lekas." Kemarahannya meluap membuat tapak gajah lupa akan keterangan Kalingundil bahwa Wiro Sableng adalah seorang anak muda. Bukan saja si orang tua nampak terkejut dan heran, tapi pendekar 212 di atas puncak pohon cemara jadi keringitkan kulit kening waktu mendengar bentakan si manusia kate itu. Sebelum si orang tua sempat bicara, maka si kakek sudah bertanya dengan membentak. "Mati cara mana yang kau hendaki, pendekar 212? Aku tapak gajah, segera melaksanakannya." "Kalau betul aku berhadapan dengan tapak gajah, tokoh silat terkenal dari Gunung Lawu saat ini," menyauti si orang tua. "Maka dugaanmu meleset sekali." Tapak gajah pelototkan mata. "Meleset bagaimana maksudmu?" Dan tapak gajah ingat akan keterangan Kalingundil. Lalu diajukan pertanyaan. "Apakah kau bukannya Wiro Sableng, si manusia geblek bergelar pendekar 212 itu?" Si orang tua gelengkan kepala. "Aku adalah Wirasokananta, ketua perguruan teratai putih di Bukit Siharu-haru." Tapak gajah seketika menjadi ramah, mengingat Wirasokananta adalah tokoh silat dari golongan putih, dan dia sendiri dari golongan hitam, maka bertanyalah tapak gajah. "Gerangan, apakah yang membuat ketua perguruan teratai putih sampai datang ke sini?" Panjang ceritanya tapak gajah, menyauti si orang tua berkeris emas. Ringkasnya adalah untuk mencari dan memenuhi undangan seorang manusia bejat bernama Wiro Sableng bergelar pendekar 212. "Hahaha. Kalau begitu, kita sama-sama datang untuk maksud yang serupa, dan pastilah mempunyai tujuan terakhir yang serupa pula, yaitu menamatkan riwayat manusia terkutuk itu. Bukankah demikian?" Meskipun heran bagaimana tapak gajah bisa tahu hal itu, namun Wirasokananta mengangguk juga. "Maksud sama, tujuan terakhir sama, tapi latar belakang tentu lain. Kalau aku boleh tanya, apakah sebabnya ketua perguruan teratai putih sampai turun tangan dan bukan menyuruh anak-anak murid perguruan?"
Semua murid-muridku musnah di tangan manusia laknat itu. 2 di antaranya diperkosa, jawab Wirasokananta. Suaranya bergetar. Kemudian dituturkannya apa yang telah menimpa perguruan dan murid-muridnya. Di atas pohon cemara, Pendekar 212 Wiro Sableng pentang telinga, buka mata, tak berkesip. Penunturan Wirasokananta tentu saja sangat mengejutkannya. Semenjak turun gunung, bukan saja dia tidak pernah mendengar nama perguruan Teratai Putih, bahkan bertemu muka dengan Wirasokananta pun baru hari ini. Dan hari ini pula, ketua perguruan itu menuturkan bahwa dia, Wiro Sableng, telah melakukan pembunuhan besar-besaran atas diri murid-murid perguruan Teratai Putih. Ini adalah satu hal yang sama sekali tidak benar. Kalau ini bukan satu kekeliruan, tentu ini adalah sebuah fitnah. Dan bila ini juga bukan fitnah, apakah yang telah menyebabkan Wirasokananta merasa yakin bahwa Pendekar 212 lah yang telah memusnahkan perguruannya? Nasibmu dan nasibku rupanya tidak banyak beda, Ketua Teratai Putih. Terdengar suara tapak gajah. Muridku Suranyali, juga kunyuk sedeng itu yang menghabisinya. Kini tahulah Wiro Sableng. Tapak gajah rupanya adalah guru Suranyali alias Mahesa Birawa. Tapi muridmu cuma seorang yang mati di tangannya, sedang aku keseluruhannya, menyauti Wirasokananta. Yang penting bukan soal jumlah, Ketua Teratai Putih. Yang penting ialah bahwa kunyuk sedeng itu seorang manusia bejat yang mesti kita lenyapkan dari muka bumi ini. Wirasokananta mengangguk. Tapak gajah hendak buka mulutnya kembali, tapi batal karena saat itu sudut matanya melihat sesosok tubuh berkelebat dan tahu-tahu sudah berada di hadapan mereka. Siapa lagi yang datang nih? Membatin Wiro Sableng. Sedang sesaat kemudian didengarnya suara tapak gajah berkata sambil menjura, "Sungguh pertemuan yang tak terduga. Tokoh silat dari Gunung Halimun kenapa bisa muncul di sini?" Orang yang baru datang tertawa lebar. Dia berpakaian kain putih. Rambutnya panjang diriap seperti perempuan. Janggutnya menjela sampai ke perut. Rambut dan janggut itu berwarna putih dan melambai-lambai tertiup angin. "Kau sendiri, mengapa bisa nongkrong di sini?" Balik menanya si janggut putih. Dan dia melirik pada Wirasokananta. Tapak gajah mula-mula perkenalkan si janggut putih pada Wirasokananta. Ternyata si janggut putih itu adalah Begawan Sitaraga, seorang sakti dari Gunung Halimun. Setelah mendengar penuturan tapak gajah yang juga sekalian menuturkan tentang Wirasokananta, maka Sitaraga tarik napas dalam dan berkata, "Betul-betul tak bisa diduga kalau kedatangan kita ke sini tiga-tiganya adalah membawa maksud yang sama. Aku kenal baik dengan Mahesa Birawa. Aku telah berjanji untuk membantu perjuangannya menghancurkan Pajajaran. Karena memang aku sejak lama punya permusuhan dengan itu kerajaan. Tapi nyatanya Mahesa mendahului aku. Ini ku ketahui dari seorang anak buahnya yang datang ke tempatku. Rupanya sebelum pecah perang Mahesa, ada mengirimin kurir. Kurir itu tertangkap peronda Pajajaran. Kesunyian menyelingi seketika. Di atas pohon cemara, Wiro Sableng masih tak bergerak di tempatnya. Dengan munculnya ketiga orang itu dan dengan penuturan masing-masing mereka,
Wiro kini bisa menjajaki bahwa ada sesuatu yang tak beres, dan ketidakberesan ini ditimpakan kepadanya. Siapa yang menjadi dalang ketidakberesan ini tak susah untuk diterka, yaitu Kalingundil. Tapi Kalingundil sendiri kemana? Yakin bahwa bukan hanya 3 orang itu saja yang bakal muncul, maka Wiro memutuskan untuk menunggu lagi. Dugaannya memang betul. Lewat sepeminum teh, maka dari jurusan barat, kelihatanlah 2 sosok tubuh berlari cepat laksana angin. Yang satu bertangan buntung, dan segera dikenali oleh Wiro Sableng sebagai Kalingundil adanya. Yang seorang lagi, Pendekar 212, lupa ingat. Tapi melihat angka 212 pada keningnya, Wiro baru ingat bahwa manusia ini adalah Tapak Luwing, kepala komplotan 3 hitam dari Kali Comel yang tempo hari bertempur melawannya, tapi kemudian dilarikan oleh Kalingundil. Begitu sampai di hadapan Tapak Gajah, Wira Sokananta dan Begawan Sitaraga, keduanya segera menjura. Kalingundil memandang berkeliling. Harap maafkan kalau kami datang agak terlambat. Dia memandang lagi berkeliling. Orang-orang yang diundangnya sudah lengkap. Pendekar gila itu masih belum muncul rupanya. Tapak Luwing berdeham. Aku mempunyai firasat bahwa manusia itu tak bernyali untuk datang antarkan nyawa kemari. Kalau dia berani menantang, dia pasti berani datang, menyauti Kalingundil. Kita tunggu saja, buka suara Begawan Sitaraga. Dan kalaupun nanti ternyata si laknat itu tidak muncul ke pintu neraka pun, aku akan cari dia, berkata ketua perguruan Teratai Putih. Gembira sekali Kalingundil mendengar kata-kata Wira Sokananta itu. Nyatalah bagaimana dendam kesumat si orang tua terhadap Wiro Sableng. Sementara itu, dari atas pohon cemara, Pendekar 212 Wiro Sableng memperhatikan ke bawah dengan seksama. Kini, tak ada keraguan-raguan lagi bahwa segala sesuatunya sampai 3 tokoh silat utama itu berada di sana adalah Kalingundil yang punya rencana. 5 orang yang akan dihadapinya. Kalingundil dan Tapak Luwing sudah bisa dijajakinya ketinggian ilmu kedua orang itu. Tapi bagaimana dengan 3 orang lainnya? Sanggupkah dia menghadapi mereka berlima sekaligus? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.